Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Sobat sehat, ini video saya yang ke-372. Video ini akan menjelaskan latar belakang dan gambaran survei akreditasi sesuai juknis terbaru. Semua merupakan bagian dari transformasi pembangunan kesehatan. Nah, sobat sehat, dengan ditetapkannya keputusan Dirjen Yankes nomor 3991 tahun 2022 tentang petunjuk teknis survei akreditasi puskesmas, klinik, LTD, UTD, TPMD, dan TPMDG pada tanggal 19 Desember 2022, ada hal baru yang perlu kita ketahui, pahami, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah untuk mempersiapkan akreditasi. Pertama-tama, kita perlu tahu apa latar belakang dilaksanakannya survei akreditasi. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Dalam memberikan pelayanan, fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes harus memperhatikan mutu dan keselamatan pasien. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang memiliki karakteristik sesuai dengan dimensi mutu menurut WHO tahun 2018, yaitu aman, tepat waktu, efisien, efektif, berorientasi pada pasien, adil, dan terintegrasi. Bentuk upaya peningkatan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan secara internal dan eksternal. Peningkatan mutu secara internal dilakukan oleh Fasyankes, antara lain melakukan pengukuran dan pelaporan indikator mutu serta pelaporan insiden keselamatan pasien. Sedangkan peningkatan mutu secara eksternal adalah penilaian terhadap upaya mutu Fasyankes yang dilakukan oleh pihak eksternal. Beberapa kegiatan yang termasuk peningkatan mutu eksternal itu adalah perizinan, sertifikasi, lisensi, dan akreditasi. Untuk Fasyankes, khususnya puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG, upaya peningkatan mutu secara eksternal melalui akreditasi diselenggarakan secara berkala setiap 5 tahun sekali, sebagaimana diamanahkan pada Permenkes RI nomor 34 tahun 2022. Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu Fasyankes setelah dilakukan penilaian bahwa Fasyankes telah memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Akreditasi di puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG menggunakan standar akreditasi yang dilaksanakan oleh LPA yang ditetapkan oleh Menteri. Sebagai acuan penyelenggaraan survei akreditasi, maka dibutuhkan petunjuk teknis yang meliputi antara lain tata cara survei, penilaian dan kelulusan, metodologis telusur, serta jadwal survei. Berdasarkan hal tersebut, maka Kementerian Kesehatan menetapkan juknis survei akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG. Berikut kita akan membahas gambaran survei akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG. Pembahasan ini meliputi tata cara survei, penilaian dan kelulusan akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG. Metodologi telusur, jadwal acara pelaksanaan survei akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG. Adapun pembahasan tata cara survei meliputi pertama, ketentuan survei, kedua, kualifikasi surveyor, ketiga, kode etik surveyor, keempat, sanksi surveyor,
Kelima, metode survei, hari survei dan jumlah surveyor. Keenam, jenis survei. Ketujuh, pelaksanaan survei. Kedelapan, penundaan survei. Kesembilan, penghentian survei. Kesepuluh, perubahan dan pencabutan sertifikat status akreditasi. Ke-12, pencantuman status akreditasi. Pembahasan penilaian dan kelulusan akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD dan TPMDG meliputi pertama, ketentuan penilaian dan hasil survei. Kemudian ketiga, bagaimana metodologi telusur? Metodologi telusur dilaksanakan melalui pertama, telusur dokumen, kedua, telusur sistem. Kemudian yang keempat, selanjutnya bagaimana jadwal acara pelaksanaan survei akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, dan TPMDB maupun TPMDG. Pertama, persiapan acara pelaksanaan survei. Kedua, pelaksanaan survei. Agar semakin jelas, nanti akan ada video-video tersendiri yang menjelaskan topik-topik tersebut. Demikianlah Sobat Sehat, di video 372 ini kita telah membahas latar belakang dan gambaran pelaksanaan survei akreditasi. Nah, Sobat Sehat, kita akan bertemu pada video 373 yang akan membahas tentang ketentuan survei, kualifikasi surveyor, kode etik surveyor, sanksi surveyor sebagai bagian dari tata cara survei akreditasi puskesmas. Saya tetap mengundang masukan dan diskusi dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.